Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral aba' wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji dan menapaktilasi perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan waktu yang kita nikmati antara maghrib dengan isya ini akan mampu memupuk dan menambah cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga keimanan kepadanya serta semangat untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan lalu kita telah sampai pada poin bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam hendak meninggalkan kota Mekah. Kemudian bagaimana beliau bersedih hati sehingga ketika beliau berada di garis kota Mekah, batas kota Mekah, beliau itu sempat menoleh. Kemudian berlinang air mata beliau dan mengatakan, andai kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Sungguh engkau adalah tanah yang paling aku cintai, ya, di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan, juga memberikan ketenangan kepada nabinya dengan diturunkannya ayat pada surah Al-Qasas 85 bahwasanya zat pencipta yang memerintahkanmu wahai Muhammad keluar dari Mekah, dia pula yang akan mengembalikanmu kepadanya dengan penuh apa? Dengan penuh keberhasilan, kesuksesan dan kejayaan dalam menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah, sedang penghuninya yang kafir atau ingkar terhadap beliau berada dalam kehinaan dan juga keadaan yang memelas, meminta dikasihani kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini muallif melanjutkan kepada poin bagaimana izhuma fil ghar, ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua, ya, Hira apa Thaur? Thur apa Thaur? Thur? Thaur yang betul, bukan Thur. Thaur bil fathah, dengan fathah, karena guanya berbentuk seperti lembu. Thaur itu lembu, ya, seperti lembu bentuknya kalau dilihat dari jauh, di zoom, dikurangi apa ditambah ini zoomnya, dilihat dari jauh, diperkecil, itu membentuk seperti thaur. Thaur itu ya apa tadi? Kerbau atau lembu. Nah, kerbau atau lembu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya yang panjang tentang cerita hijrah ini. Kemudian kata Aisyah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pergi ke Jabal Thaur, ke Gunung Thaur, fakamana, yaitu fakamana fihi thalatha layalin. Keduanya menunggu, dan ini bagian dari taktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siasat beliau dalam hijrahnya. Ya, beliau memilih Gua Thaur yang berada di selatan kota Mekah, padahal kota yang dituju adalah di sebelah utara. Mereka sudah ramai nyusul atau membalap kendaraannya untuk ke utara, padahal orangnya masih yang dicari di utara. Nah, itu bagian dari siasat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika keduanya sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makanak ya Rasulullah, hasta astabriya lakal ghar." Wahai Rasulullah, tunggu sebentar di sini. Saya akan memeriksa gua dan sekitarnya. Yaitu dari apa? Fadakhala wastabrahu. Maka Abu Bakar masuk ke mulut gua itu, kemudian memeriksa di sekitarnya. Adakah ular yang nyasar masuk ke situ? Adakah binatang buas yang bersembunyi di dalamnya? Sehingga apa? Rasulullah masuk dengan tenang dan aman. Keadaannya sudah dicek. Ya, keadaan gua tersebut sudah dilihat betul-betul oleh Abu Bakar. Kemudian juga ada satu sisi yang masih terlepas beliau dari pengawasan Abu Bakar, kemudian beliau pun menyapu titik yang terlewatkan tadi sampai kemudian betul-betul yakin akan keselamatan tempat tersebut dari berbagai gangguan, baik itu binatang buas maupun ularnya. Lalu Abu Bakar mempersilahkan, "Inzil ya Rasulullah," fanazala fil ghar alaihi salatu wassalam. Silahkan turun wahai Rasulullah, karena gua sudah aman. Di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, terdapat komentar yang indah sekali dari Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah dalam kitabnya Para Lelaki dalam Sejarah, Ar-Rijal, kitab Rijalun Minat Tarikh. Kitab beliau berjudul Rijalun Minat Tarikh, yaitu para lelaki dalam goresan sejarah. Jadi orang-orang yang menonjol dalam sejarah sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian orang-orang para pahlawan dalam Islam. Dikatakan oleh beliau pada halaman ke-28 dari kitabnya tersebut bahwasanya hajara sallallahu alaihi wasallam mukhtafiyan ma'a safihi wa khalilihi syekhil muslimina Abi Bakar radhiyallahu anhu, lam yakhtafi sallallahu alaihi wasallam min dha'fin wala jubnin, walakinnahu kana kal qa'idil musafir liyudiral ma'rakatal kubra. Di sini beliau hijrah alaihi salatu wassalam bersama sahabat kentalnya, bersama orang pilihannya, syekh atau pemuka kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedang beliau tidak bersembunyi karena rasa lemah dan pengecut, akan tetapi sebagaimana panglima yang ulung, beliau hendak memetakan dan juga mencanangkan perang besar yang akan mempertemukan dua pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Fahal yuzhiru nafsahu wa yaqifu ala at-tariq liyuhariba fasilatan lahiqat bih fayadhfar 'alaiha wa yu'attilul ma'rakatal kubra. Apakah seorang pemimpin itu mengedepankan dirinya sebagaimana para begal yang bekerja di
jalan-jalan untuk mengganggu keamanan? Tentu tidak, karena beliau punya pandangan ke depan untuk suatu perang besar. Karena Rasulullah, kemudian beliau lanjutkan komentarnya, saya terjemahkan langsung saja. Kemudian beliau tentunya sedang menunggu perang-perang besar dalam sejarah Islam yang kemudian seperti rantai, seperti mata rantai yang tak terputus. Dimulai dari Badar, perang Badar, kemudian penaklukan kota Mekah, kemudian yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sesudahnya berupa perluasan Islam, ekspansi keluar Jazirah Arab ke Hawazin, yaitu daerah Iran sekarang ini, kemudian ke Qadisiyah, kemudian ke Yarmouk, kemudian ke Jabal Tariq, yaitu penaklukan atau pembukaan Eropa yang dikenal dengan Gibraltar. Itu adalah bahasa Arabnya Jabal Tariq, karena di gunung itulah Tariq bin Ziyad, bukan saya, di titik itulah atau di gunung itulah Tariq bin Ziyad mengumpulkan pasukannya untuk kemudian menggempur Eropa dan menyebarkan Islam di sana. Kemudian ya, dan sampai sekarang dengan keadaannya yang seperti itu, Spanyol saat sekarang ini mata uangnya itu ada yang dicetak dengan gambar atau foto daripada yang dikatakan Panglima Tariq bin Ziyad. Nah, dikekalkan dalam bentuk mata uang, salah satu mata uang mereka. Ya, bahkan juga ada di situ patung, dibuatkan patung. Artinya mereka mengakui bahwasanya jasa kaum muslimin yang awal itu amat besar kepada mereka, sebab sejarah Eropa juga mencatat bagaimana ya kegelapan, kejahilan mereka di masa itu sebelum masuknya kaum muslimin menyebarkan Islam di sana. Yang dibantali itu kakinya, bukan kepalanya di situ. Mereka saat Islam masuk ke sana, ya orang tidur yang dibantali itu kakinya, bukan kepalanya. Itu pertanda kecerdasan yang luar biasa. Itu salah satu dalam catatan sejarah mereka, bayangkan. Jadi segitunya lah tingkat kerendahan sakofa atau wawasan yang ada pada masyarakat Eropa saat itu sebelum masuknya kaum muslimin memberikan penerangan kepada mereka. Dan bagaimana juga sejarah mencatat ketika para pelajar Eropa itu melakukan studi banding kemana? Ke Spanyol sebagai pusat peradaban Islam yang berjaya sampai ratusan tahun. Sampai ratusan tahun, sampai 800 tahun kurang lebih di situ. Ya, sehingga bahasa mereka pun ya ke Arab-Araban, karena memang yang terdepan sebagaimana sekarang ini bahasa kita pun ke Inggris-Inggrisan. Di saat itu karena kaum muslimin yang memimpin, maka bahasa Eropa pun ke Arab-Araban. Dan mereka berbangga dengan itu karena ini simbol kemajuan. Sebagaimana orang sekarang berfasih-fasih dengan kebule-bulean ke Inggris-Inggrisan, ya kan? Seperti itulah tabiat ataupun ukuran peradaban yang ada di masyarakat dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini Syekh Ali At-Tantawi melanjutkan komentarnya. Kita kembali ke komentar beliau. Dikatakan, dan rangkaian pembukaan atau penaklukan negeri-negeri tersebut penuh kebaikan, khairah. Beliau sifati dengan kebaikan, di mana nasarat syuhada al-haqqi fi kulli ard.
usaha ekspansi perluasan daerah kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini membawa kebaikan dan juga pahlawan-pahlawan yang gugur di sana, dan juga berhasil mengibarkan bendera keadilan di setiap gunung atau puncak gunung, dan Islam telah menerangi hati-hati manusia dan juga negeri-negeri dimanapun sampainya cahaya Islam tersebut. Dan kata beliau, kemudian peperangan juga berlanjut bukan hanya secara fisik, tapi peperangan terhadap kejahilan atau kebodohan, juga kefakiran, juga kezaliman, juga kefasikan. Subhanallah. Jadi perang fisik tadi, dengan berhentinya perang fisik bukan kemudian berhenti peperangan Islam, tapi juga dilanjutkan dengan peperangan memerangi kejahilan, memerangi kefakiran, memerangi kezaliman, memerangi juga kefasikan, dan segala perilaku yang menyimpang, di mana Islam datang untuk mengangkis masyarakat dunia dari dampak-dampak negatif hal tersebut. Luar biasa, kalimat yang luar biasa dari adib, ya, seorang pujangga ataupun ahli bahasa, Ali At-Tantawi rahimahullah, ketika beliau berkomentar tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah bahwasanya dalam beberapa riwayat setelah Abu Bakar dan Rasulullah menetap di gua tersebut, ternyata juga sempat, ya, saya belum memastikan keabsahan riwayat ini, ternyata juga sempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, terpatuk ular dalam rangka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau atau Rasulullah tidak mengetahui kecuali dari, ya, luka yang menetes darah darinya sehingga mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk Rasulnya dan juga untuk Islam. Kemudian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada pula keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang turut serta, ya, mengiringi ayahanda mereka dan Rasulullah dalam perkara hijrah ini, baik putranya juga putrinya. Putranya Abdullah namanya, sedangkan putrinya adalah Asma. Sedang nama Abu Bakar sendiri juga Abdullah. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Putranya juga dinamakan Abdullah. Abdullah bin Abdullah. Dan ini sering terjadi di masyarakat Arab, Muhammad bin Muhammad. Ala kulli hal, makanya kemudian Abu Bakar lebih ditonjolkan atau lebih dikenal dengan Abu Bakarnya, bukan dengan Abdullahnya, karena putranya lah yang dipanggil Abdullah. Nah, di mana putra beliau radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat senior tentunya juga ikut menemani ayahandanya dan Rasulullah di gua itu. Hanya saja saat itu, ya, Abdullah ini masih muda belia sekali, sehingga, ya, beliau juga tangkas dalam bergerak, gercep, nah, gerakannya cepat. Di mana beliau ini menginap di awal malam sampai waktu sahur bersama ayahanda dan Rasulullah,
kemudian masuk Mekah di waktu sebelum pagi menyingsing, sebelum waktu subuh, sehingga orang-orang kafir Quraisy menyangka Abdullah bersama mereka, tidak tahu kalau berada bersama ayahandanya di gua. Kemudian juga dengan hal yang demikian, Abdullah mampu menyerap informasi, omongan, isu yang beredar di Mekah, untuk kemudian di malam harinya diberitakan kepada ayahandanya dan Rasulullah, ya, bahwasanya orang Mekah sedang membuat makar, sedang membuat upaya seperti ini dan seperti itu, sampai semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahandanya Abu Bakar. Untuk menghilangkan jejak Abdullah ini, karena tanahnya tanah pasir dan juga tapak kaki itu biasanya juga melekat, maka tibalah giliran Amir bin Fuhairah sebagai penggembala yang memberikan sumbangan berupa kambing yang penuh dengan air susu kantongnya, kambingnya yang berisi susu, sehingga ketika Abdullah tadi turun, maka bekas kakinya itu dihapus dengan dengan rombongan kambing si Amir ini, sehingga jejaknya menjadi hilang, tersapu dengan diinjak oleh sekumpulan kambing yang sesungguhnya kambing itu punya tugas untuk untuk menjadi jatah makan malam. Makan malamnya berupa nutrisi susu kambing, tidak berupa makanan padat. Dan susu kambing berbeda dengan susu sapi, ya kan? Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih kompetennya ini tentang kelebihan susu kambing dibanding susu sapi. Yang jelas kadar lemaknya lebih rendah susu sapi, sehingga tidak menambah tumpukan lemak ketika tidur sesudah meminum susu tersebut. Maka sekali lagi dengan trik ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar juga Abdullah tidak meninggalkan jejak bagi mereka yang selalu mencari keberadaan Rasulullah dan sahabatnya. Tiba giliran sekarang putrinya Abu Bakar, Asma. Asma inilah radhiyallahu anha yang membawa makanan yang berupa makanan. Beliaulah yang membuka atau yang membawa makanan untuk Rasulullah dan ayahandanya. Suatu ketika, menurut riwayat Imam Bukhari di sini, bahwasanya Asma sudah menyiapkan makan siang yang sampai sekarang juga tetap penamaannya sufrah. Kalau antum insyaallah sampai di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika Senin dan Kamis, itu tidak harus Ramadan, di situ ada yang namanya gelaran sufrah, yaitu gelaran untuk buka bersama. Sufrah itu adalah gelaran untuk makan. Artinya dalam bahasa Arab adalah gelaran untuk makan, acara makan. Di sini dikatakan Asma membuat sufrah untuk ayahandanya dan Nabi alaihissalatu wassalam yang sedang bersiap untuk hijrah ke Madinah. Kemudian Asma bercerita, aku berkata kepada kepada ayahku, aku tidak punya
sesuatu untuk mengikat sufroh tadi biar tidak tercecer di jalan, kecuali ikat pinggang yang ada di bajunya. Kalau daster biasanya kan ada juga ikatnya itu, ya, talinya. Maka apa kata Abu Bakar? Syukihi, itu saja talinya itu dicabut atau dipisahkan dari bajumu, sedangkan tali itu namanya nitaq. Lalu dengan perbuatannya ini Asma digelari dzatan nitaqaini, yaitu wanita yang punya dua ikatan, karena untuk mengikat sufrah makanan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian sejarah telah mencatat bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mempersembahkan dirinya, nyawanya, hartanya, keluarganya, bahkan juga budak-budaknya untuk Islam, ya, termasuk dalam hijrah Nabi ke Madinah. Sungguh ini keutamaan dan kemuliaan yang tidak bisa dilampaui oleh sahabat yang lain, apalagi generasi sesudahnya. Nah, makanya dikatakan seandainya iman Abu Bakar dalam satu neraca, sedangkan iman umat Muhammad di neraca yang satunya, tentulah rajahat, tentu akan lebih unggul, lebih berat neraca Abu Bakar. Luar biasa. Radhiyallahu anhu. Kita lihat sekarang ini, anfaqa Abu Bakar kulla amwalihi fil hijrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafkahkan seluruh hartanya dalam hijrah, dalam peristiwa hijrah ini, di mana ya kita ketahui bahwasanya kafir Quraisy sudah sepakat, para saudagar kaum muslimin termasuk Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dulu tidak ada ATM, tidak ada ini sehingga bisa dilewatkan, bisa ditransfer. Ya, yang namanya asetnya ya yang terlihat oleh mata itu, ya kan, ya tokonya, ya rumahnya itu, kambing atau ternaknya, ya kan, yang lain tidak ada, ya, tidak ada. Maka dari itu mereka ya membiarkan yang mau hijrah, tetapi asetnya tadi ditawan dan tidak bisa dipindahkan atau diambil atau dibawa ke Madinah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Asetnya semuanya ditinggal di kota Mekah. Ihtamala Abu Bakar malahu kullahu ma'ahu 5,000 dirham atau 6,000 dirham. Qalat wa antalaqa biha ma'ahu. Dalam riwayat Imam Ahmad di sini disebutkan dan juga Al-Hakim bahwasanya Asma bercerita, ayahandaku ketika hendak hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa apa yang bisa dibawa. Membawa apa yang bisa dibawa berupa uang cash. Kalau kita uang cash kurang lebih kata Asma sekitar 5.000 sampai 6.000 atau 6.000 dirham. Berapa itu uang? Kira-kira 11 M. Kira-kira 11 M seperempat, 250 juta. Kurang lebih. Itu dibawa cash. Segitu oleh Abu Bakar. Itu karena yang bisa dibawa cuma itu, gitu loh. Qalat fadakhala alaina jaddi Abu Quhafa wa qad dhahaba basaruh faqala wallahi inni la arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi kalla ya abati innahu qad taraka lana khairan katsira.
Kata Asma, tiba-tiba kakekku masuk, Abu Quhafah. Abu Quhafah adalah ayahanda Abu Bakar yang belum masuk Islam saat itu. Yang belum masuk Islam saat itu. Sedang beliau sudah buta. Sudah buta, tidak ngelihat. Tapi berapa banyak orang buta, hanya matanya saja, sedang hatinya dan juga otaknya tetap lebih melihat dari orang yang melihat matanya. Termasuk di sini Abu Quhafah ketika masuk ke dalam rumah menemui cucunya Asma ini, dia berkata, demi Allah, seolah aku melihat bahwasanya putraku Abu Bakar maksudnya telah menghabiskan atau menguras semua harta yang dimilikinya. Maka Asma mengatakan, tidak wahai kakekku, sungguhnya dia meninggalkan banyak kebaikannya, itu asetnya banyak masih di sini, tidak ada yang dibawa, seolah-olah mengucapkan demikian Asma. Fa'akhadtu ahjaran fawada'tuha fi quwwatil bait kana abi yada'u fiha ma lahu thumma wada'tu 'alayha thawban thumma akhadtu bi yadihi faqultu ya abati da' yadaka 'ala hadzal mal. Kemudian Asma ini membuat trik atau kamuflase ya. Dia meletakkan beberapa batu di atas kain, kemudian digulung kainnya, dibuntel, kemudian setelah itu seolah-olah dia menurunkan barang dari atas dan mengatakan kepada kakeknya, ini kalau tidak percaya coba lihat nih, ini banyak kan, suruh raba dengan tangannya, kan tidak melihat. Subhanallah. Faqala la ba'sa in kana qad taraka lakum hadha faqad ahsan wa fi hadha balaghun lakum. Maka si kakek tadi, oh ya, tidak apa-apa kalau begitu dia meninggalkan kalian dalam keadaan baik-baik. Artinya ada yang bakal buat bekal hidup kalian ke depan. Naam. Nah, demikianlah Asma bisa meloloskan diri dari pertanyaan yang memojokkan dari kakeknya sendiri tentang keadaan mereka. Padahal kata Asma, demi Allah, Abu Bakar tidak meninggalkan apa-apa buat kami. Kata beliau, akan tetapi aku ingin membuat tenang kakekku agar tidak menambah kegelisahan dan juga ketegangan yang ada saat itu, ketegangan di keluarga yang ditinggalkan oleh Abu Bakar tentunya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih juga dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali memuji Abu Bakar, termasuk dalam sikap beliau di waktu hijrah ini dengan mengatakan, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar. Allah, ini sudah ya rekomendasi dari Rasulullah SAW langsung. Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Kemudian subhanallah, Abu Bakar mendapat pujian yang seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berucap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di mana beliau berucap tentunya dengan wahyu, bukan karena perasaan, luapan perasaan, tidak, tapi karena wahyu. Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis dan menimpali dengan mengatakan, sungguh aku dan hartaku ini untukmu ya Rasulullah. Ya. Nah, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah,
Kemudian poin berikutnya yaitu keluarnya Quraisy dalam mencari Rasulullah dan sahabatnya. Mereka tentunya penuh ketegangan dalam mencari Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar, menggali informasi, menyebar mata-mata dan berbagai upaya lainnya. Sedang Allah Subhanahu wa taala membutakan mata mereka selain mata hati mereka. Ketika mereka bangun di pagi harinya, padahal tadi apa? Berada di depan pintu Rasulullah SAW, pintu rumah beliau. Tahu-tahu mereka dibanguni oleh teman-temannya, hei bangun pagi sudah ini. Apa yang kalian tunggu di sini? Mereka mengatakan, Muhammad, khayyabakumullah, qad wallahi kharaja alaikum. Sungguh Allah menghinakan kalian dan mengecewakan kalian. Muhammad sudah pergi. Sedang kalian bukan hanya ditinggalkan begitu saja oleh Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi ya, kepala dan wajah kalian juga penuh debu. Berkacalah, karena memang seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Rasulullah SAW menaburkan ya, tanah atau debu dengan membacakan salah satu ayat, yaitu pembukaan surah Yasin sampai kemudian pada ayat yang menyatakan Allah membutakan mereka dan juga menulikan telinga mereka dan seterusnya. Setelah diberitakan demikian, orang-orang yang baru bangun tidur itu baru sadar, kemudian mereka meraba kepalanya juga wajahnya yang penuh dengan debu, dan mereka ya tentunya bertambah kemarahan di atas kemarahan mereka. Sampai kemudian tidak puas dengan berita itu, mereka masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyingkap selimut yang ada di pembaringan Rasulullah. Ternyata mereka menjumpai siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqalu wallahi laqad kana sadaqana alladhi kana haddatsana. Aina sahibuk? La adri, kata Ali. Ketika itu Ali pun kemudian bangun dan ditanya oleh para pemuka kafir Quraisy tadi, mana sahabatmu atau saudaramu? Maka Ali menjawab, saya tidak tahu. Kafir Quraisy pun tambah mendidih kemarahan mereka setelah memastikan betul-betul Nabi lepas dari cengkraman mereka. Bahkan kemudian mereka pun mengumumkan sayembara bagi yang membawa Muhammad alaihissalam dan sahabatnya hidup atau mati, akan diberikan hadiah yang sangat besar berupa 100 ekor unta. Oh. Kalau satu untanya 50 juta, berapa? Yang pintar matematikanya ini. Berapa? 1 M. 5 M. Mulai. Tidak sedikit ya. Kalau 50 juta, ada unta yang sampai 100 juta. Naam. Yang penting bawa Muhammad dan sahabatnya itu hidup atau mati. Hidup atau mati, hadiahnya adalah 100 ekor unta. Kalau di masa kita saat ini saja unta segitu itu berharga sekali, sampai segitu jika dinominalkan atau dirupiahkan, bagaimana di masa itu? Sedang ekonomi mereka tentunya di bawah ya, dibandingkan dengan ekonomi saat ini. Nah, dan ini
juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada bab hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Saya kira kita berhenti di titik ini untuk kemudian agar lebih mudah mengingatnya bila menyambung nanti di pertemuan mendatang saat Abu Jahal menampar Asma binti Abu Bakar. Dan ini perbuatan yang sangat aib atau aib yang besar bagi Arab jahiliyah ketika seorang laki-laki asing sampai tangan kepada wanita asing. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Dan dalam kisah Abu Bakar dengan ayahandanya juga terdapat banyak khibrah atau banyak hikmah dan pelajaran, termasuk nanti ketika Fathu Mekkah. Larangan tentang menyemir jenggot dengan warna hitam itu adalah hadisnya Abu Quhafah, hadisnya ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika datang di Fathu Mekkah. Kemudian Rasulullah mengatakan datang dengan jenggot seperti awan yang berarak, yaitu jenggotnya putih sekali. Kemudian Rasulullah pegang jenggotnya ayahanda Abu Bakar, ganti warnanya, jauhi warna hitam. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.